Perkenalkan, nama saya Tugu Menangan Tambah dari kelas PJKR 2D dengan NIM 62131111055. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar dari Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan dari bimbingan dan konseling untuk melatih peserta agar mampu dan memahami menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling. Dan ada lagi tujuan khusus dari bimbingan dan konseling untuk melatih peserta agar mudah dalam memahami latar belakang perlunya bimbingan dan konseling, pengertian dari BK, tujuannya, fungsinya, sasarannya, dan asas-asas dari bimbingan dan konseling. Di bimbingan konseling ini memiliki latar belakang. Beberapa latar belakang dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, kompleks permasalahan kehidupan. Yang keduanya, kemajuan teknologi dan iptek. Lalu, berbagai potensi manusia belum berkembang. Dan yang terakhir, manusia ini ingin hidup sustainable dan survive. Pengertian dari bimbingan dan konseling kita bagi dua ini, dari pengertian dari bimbingan yang memiliki arti berupa bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada individu ataupun kelompok agar mandiri dengan menggunakan berbagai bahan interaksi, nasihat, gagasan, dan alat dalam suasana asuhan yang berdasarkan norma-norma. Lalu pengertian dari konseling yaitu proses pemberian bantuan antara konselor dan konseli secara face to face atau saling bertemu dalam upaya mencari berbagai solusi pemecahan masalah yang dialami konseli dalam suasana, yaitu satu, saling interaksi, kedua, komunikasi, saling menghargai yang berdasarkan norma-norma. Dari bimbingan dan konseling ini memiliki hubungan. Yang pertama, kata bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan. Kedua, dari bimbingan dan konseling ini katanya memiliki arti yang mengarah kepada siswa agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan individu atau kelompok agar mandiri dalam konseling dalam jantungnya bimbingan. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini, satu, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya. Ketiga, membantu individu mencapai kemandirian dalam maksud untuk dalam mengenal dan memahami diri sendiri dan lingkungan secara positif yang sesuai dengan norma-norma. Dari bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan-tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu beragamnya dan uniknya masalah individu. Maka tujuan dari bimbingan konseling ini gak sama antara satu individu dengan yang lain. Dari bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan-tujuan khususnya, yaitu untuk mencapai kesuksesan siswa, baik itu sukses dalam pribadi, dalam masyarakat, di kehidupan sosial, sukses di dalam akademik, atau pembelajaran dalam persekolahannya, lalu sukses di dalam karirnya. Fungsi lain dari bimbingan konseling ini ada berbagai juga. Satu, pemahaman. Dua, untuk pencegahan. Tiga, untuk pengembangan. Empat, kuratif.
fungsi layanan BK adalah memiliki berbagai juga. Yang tadi pemahaman, yaitu untuk memahami karakteristik atau potensi pembimbing atau yang dibimbing juga, dalam membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang positif di persekolahannya. Selanjutnya, sasaran dari bimbingan konseling ini, satu, untuk mengacu pada individu differences atau semua individu manusia yang dari SD sampai selesai di perguruan tinggi. Selanjutnya, di lingkungan mahasiswa yang berpengaruh untuk kehidupannya, keluarganya, serta di lingkungannya. Asas-asas yang terkandung dalam bimbingan konseling ini, berbagai asas-asas di dalamnya. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, serta kegiatan dan banyak asas-asas lainnya. Jadi, di sini saya dapat simpulkan dari pembelajaran kami ini, bimbingan dan konseling ini mengacu kepada pembentukan karakter siswa baik di lingkungan maupun di kehidupan sehari-harinya. Berikut dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.